Gigi, ini cerita Gigi ya, ngempeng. Karena gen bukan ya? Karena gen. Ibuku, bapakku gak ada yang tongkos. Jadi ini udah aku potong ya. Dulu panjang segini. Dulu panjang segini ya? Segini. Oke. Dipotong, aku itu ngempeng, gak ngedot, gak berhenti-berhenti. Pas ompong, masa pertumbuhan aku begini. Gatel kan? Gatel. Jadi numbuhnya panjang gitu. Panjang, jadi ke depan. Ke depan. Umur 10 tahun. Ini belum aku ceritain ya. Aku ingat kerja apa ya dari umur kecil. Selain disuruh-suruh orang, aku tuh setiap TK pulang bubaran jam 10, aku bersihin. Nanti pagi udah rapi. Setiap hari sampai Senin sampai Jumat aku kerja seperti itu. Kamu di TK. digaji? Dikasih sehari itu 100 rupiah. Nah, jual kue di depan SD, diusir. Nggak boleh jualan di situ. Terus diusir, aku bawa panci kan. Aku nyebrang ke jalur. Ntar kalau dianya nggak ada lagi, aku dagang lagi. Itulah dari kecil tuh aku nggak pernah berhenti kerja. Tapi cita-cita aku sebetulnya guru agama dari kecil. Nggak nembus guru agama, jadi guru disco. Jadi aku lomba betis indah juara 1. Kamu juara 1? Juara 1 pakai rok pendek segini. Betis indah dapat tuh 50.000 hadiahnya. Itu kan saya menjadi ketua Alain Jakarta kan. Agensi. Kamu kan itu punya aku yang bikin. Kan lagi uang kembali. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Hai Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere masih di Fix Mantap Gak Kuku Au Au. Nah, udah di brief masih aja nggak connect malah ngeliatin gue. Bukan emang ada apa dengan ketampanan gue? Tampan minta. Kalau tampan langsung naksir aku nanti. Itu kelenjehan itu loh. Lenjeh ya, cara ngomongnya itu. Lenjeh banget udah ya, gitu Bu. pakai wig gitu. Aku tuh belum kenal, jadi kan ini orang udah langsung tahu ini hostnya. Waktu awal belum kenal belum langsung kenal. tahu Tapi langsung rame. Karena mulutnya Mulut ya, itu Pok ya. Tapi apa bedanya mulutku dengan mulutmu? Beda lah. Kalau aku offset, kamu enggak. Offset. Apa kabar? Baik. Oke, kamu kenalan dulu karena pasti semua orang udah tahu kamu. Siapa yang kenal Apalagi ciri khas kamu tuh yang turunan Timur Tengah ya, mancung sekali. Itu ya kayak di itu Piramid Kairo ya. Hai, aku tentunya nggak punya nama asing lagi yaitu Eli Sugigi, nggak kuku au au. Eli Sugigi. Siapa orang nggak kenal dengan Eli Sugigi yang banyak sensasinya itu? Masya Allah. Cantik. Bener kan gue cantik? Ih, gayanya tadi gak kuku au au. Aduh, berasa nih kita Mirzani ya, Pak ya. Jangan sebut nama itu, bahaya. Bahaya, jangan. Banyak kasus. Bukan banyak kasus, kita dibenci sama orang juga. Padahal kita gak benci dia, tapi kalau kita nyebut dia tuh orang ada aja sakitnya. Aku yang dibilang mata-mata Nikita Mirzani, padahal aku semua netral. Aku semua baik sama orang. Nikita teman, Nikita Mirzani teman, yang ini juga apa rival juga teman. Oh gitu. Rivalnya siapa sih? Banyak rivalnya. Jadi aku semua sebenarnya teman semua. Tapi aku sekarang menarik diri, mendingan tidak main dulu sama yang ono-ono. Karena kalau diundang pun aku datang. Tapi kalau kayak kemarin premier Nikita Mirzani diundang aku datang. Kalau yang satu ada acara diundang aku datang. Pokoknya nggak blok A, nggak blok B, nggak blok Israel, nggak blok Iran, nggak. Lu di tengah-tengah ya. Tengah-tengah aja. Ya biar di sini hancur, lu tetap ada. Karena kalau kan buat agama Islam tidak boleh kita bermusuhan dalam berbeda-beda. Itu dosa. Oh ya Allah, ingat dosa juga ya, Pok? Ya ingat lah. Main berondong dosa nggak, Pok? Enggak lah. Oh enggak. Asal kita tidak berzina. Oh, itu kebahagiaan ya, Pok? Kebahagiaan. Di surga ya, Pok? Itu milik kita punya hak untuk bermain dengan berondong asal kita jangan berzina itu aja. Makanya berondong nikahin saya semua kan. Karena saya tidak mau berzina, makanya kamu harus nikahin saya jadi kamu suami saya. Bukan dipaksa. Lu mau nikah sama gua, lu kawin enggak. Baik-baik. Oh, baik-baik. Kita jadi nikah. Ikhlas ya, Pok ya. Si berondong itu ikhlas. Iya, aku 4 kali menikah. Ada yang dari maaf nih bukan masalah agama ya. Ada yang dari agama Nasrani sampai pindah ke Islam untuk menikah dengan saya. Itu kan dia cinta. Cantik, boleh tepuk tangan dong buat Pok Eli. Karena perkawinan itu harus satu agama kan. Gitu tapi kita nggak mau bahas tentang agama ya. Enggak. Pok, ngomong-ngomong nih Pok Eli tuh asli mana sih?
Betawi Jawa. Oh, asli Betawi. Betawi Jawa. 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 Tadi dipanggilnya empok ya. Empok, tetap maunya empok bukan mbak. Kalau ada orang mbak aku marah-marah. Kenapa? Nggak boleh mbak, nggak pantas. Nggak pantas, Karena pantasnya empok. Po Eli, malah kadang ada Po Ati lah, Po manggil Po Nori, aku mau dipanggil-panggilnya Po. Po Ati, Po Nori kadang-kadang gitu. Itu seniornya Senior Po Eli aku, ya. iya. Nah, Po Eli boleh cerita nggak sih sebelum kita bahas tentang kiprahnya Po Eli di dunia entertainment ini kan pasti zaman dulu Po Eli sempat mengalami perjalanan dari muda, dari kecil malah bahkan ya. Nah, kira-kira dalam perjalanan hidup Po Eli tuh yang waktu kecil tuh kira-kira ada nggak sih peristiwa yang berkesan sekali, yang menyenangkan sekali? Hidup atau aku tidak pernah berkesan, tidak pernah bahagia dari kecil. Oh gitu? Sampai sekarang. Ya pernah kebahagiaan paling sebentar. Bahagia sebentar. Dari kecil aja aku cari uang sendiri. Oh gitu? Untuk sekolah pun dulu sekolahku pesantren ya. Dari sekolah pesantren aku kalau mau jalan kan ibuku nggak mampu untuk kasih jajan banyak-banyak. Jadi tuh sebelum sekolah pagi tuh aku pulang sekolah pulang ngaji. Dari pagi pesantren pulang ada pengajian lagi. Aku tuh di sore nyari duit. Nungguin orang nyuruh aku ke warung, tak dapat 100 rupiah, nyuci apa kayak ngepel TK. Aku ngepel TK, aku belum pernah cerita ya. Aku dulu kecilnya kerja di TK. Kamu kerja? Kerja. Jadi TK itu bubar jam 11, umur 10 tahun. Umur 10 tahun. 10 tahun TK itu bubar. Ini belum pernah aku ceritain ya. Aku ingat kerja apa ya dari umur kecil. Selain disuruh-suruh orang, aku tuh setiap TK pulang bubaran jam 10, aku bersihin. Nanti pagi udah rapi. Setiap hari sampai Senin sampai Jumat aku kerja seperti itu. Kamu di TK. digaji? Dikasih sehari itu 100 rupiah. Ya Dulu. Itu tahun berapa? Umurku 10 tahun, sekarang umurku 54. Coba tahun berapa? Berarti 40 tahun yang lalu gitu. Dia makan dari kecil kan. Terus aku aku suka seni. Menari. Aku lihat teman-temanku nari di sanggar karena akan nembus ke Taman Mini. Tapi aku gak punya biaya. Gimana bayiin dulu guru nariku bayiin. Kan bayar kan? Bayar. Enggak, udah gak usah bayar. Tapi kamu yang penting nari. Kita nari aja tanpa dibayar juga di Taman Mini. Akhirnya aku nari tuh. Karena aku seneng nari, seneng nari daerah, jadi aku bisa diterima lagi di sanggar. Dulu nari dinding badinding, nari Sunda, nari Jawa, nari Bali. Oh, gitu emang kan. bisa ya? Bisa, karena aku dari bisa kecil udah dari belajar. kecil. Dari Masuk sanggar. Masuk sanggar. Yang bayarin siapa? Enggak bayar. Oh, karena dikasih kesian. gratis. Bayiin tuh kesian sama aku karena dari kecil emang udah hidupnya udah susah, jadi punya bakat ya udah masuk aja gitu. Akhirnya dilatih sama Mbak Iin sama Mbak Iin itu nari Taman Mini. Aku pernah di Taman Mini dulu jadinya kecilnya. Gitu. Oke. Nah, Pok, jadi selama perjalanan hidup Pok Eli ini yang bekerja dari kecil tapi jual kue, aku lupa. Pernah jual kue di depan SD. Siapa yang buat? Saudara aku. Jual namanya, atau kan telur gabus. Yang telur gabus yang terigu dipakai gula. Ada yang bilang tai kucing ya. Yang gitu kucing itu ya. Tai kucing. Kue tai kucing itu ya. Jadi aku tuh jualan karena yang punya penjaga sekolah itu kan jual kantin juga. Aku jual di depan sekolahan tuh, depan Polsek Pulau Gadung di Cipinang. Dekat rumahku aku jualan, diusir. Nggak boleh jualan di situ. Tapi diusir, aku bawa panci kan. Aku nyebrang ke jalur. Ntar kalau dianya nggak ada lagi, aku dagang lagi. Ntar diusir lagi. Siap. Sampai akhirnya kue aku laku. Karena kuenya enak kan. Tapi tetap aku bertahan. Walaupun diusir aku dagang gitu. Itulah dari kecil tuh aku nggak pernah berhenti kerja. Perjuangannya luar biasa ya. Tapi kuenya Po Eli laku tentu karena kuenya enak dan Po Elinya yang cantik kan waktu itu. Dulu jelek banget. Masa sih? Sekarang masih jelek, dulu lebih jelek lah. Hitam. Tapi body aku bagus, kurus. Dulu makanya aku jenuh tuh ya. Udah, aku tuh seneng nari soalnya. Tapi cita-cita aku sebetulnya guru agama dari kecil. Karena pengen banget medali agama, aku seneng sekolah agama. Sampai dari pagi sholat tuh agama terus sekolahnya. Guru agama, itu cita-cita aku guru agama. Nggak nembus guru agama jadi guru disco. Coba. Gimana ceritanya bisa jadi guru disco? Aku seneng nari kan. Akhirnya ada anak kecil-kecil minta
nari ajarin setiap Agustusan kan, aku ajarin, aku bikin koreo, aku ajarin nari. Jadi aku larinya ke guru tari, ke seni karena dalamin agama mungkin kurang kuat juga, kurang bisa juga, tapi takut salah kan. Jadi udah akhirnya aku tetap menari. Menari emang joget jiwanya Eli ya, seorang entertainer jiwa seninya. Oh ini ya kental ya. Karena hidup susah di rumahku di Cipinangnya, hidup orang tua, jajan juga nggak menentu. Kadang-kadang aku mainnya nyolong duit kakak aku. Karena pengen dihargain temen. Sampai sekarang hidup orang banyak duit dihargain dong. Nah kecilnya aku tuh pengen dihargain temen ceritanya. Jadi aku nyolong duit kakakku 10.000, zaman dulu gede kan. 10.000 aku traktir semua anak di SD tuh. Sekolahan temen SD bukan beda sekolah aku. Temen-temen aku di Cipinang. Ya temen-temen senang. Diaduin sama ke ibuku namanya ke Podada, Ibu Daimah. Podada itu Eli lagi traktir temen-temen di sekolahan katanya. Pulang aku digebukin dong. Pulang digebukin masuk kolong tempat tidur. Tidurnya masih tanah, rumah aku masih tanah. Masih tanah, masih pagar, masih ya Allah. Pokoknya kalau hujan tuh becek, bocor. Karena kan aku ditinggal bapak dari kecil ya. Bapakku nikah lagi. Waktu usia aku masih kecil, bapakku udah nikah lagi. Jadi aku yang bantuin ibu aku cari duit. Ibuku cuci baju di rumah orang. Setiap door to door gitu kan nyuci baju. Aku yang ngambil bajunya, digaji sebulan sekali nyuci 150 perak. Setiap nyuci 150 perak. Jadi aku dapat tuh dari ibu aku. Ada uang sabun di situ kan, digaji bulanan tapi ada uang sabunnya. Uang sabunnya aku ambil gitu. Aku senang tuh, "Mah, mana cucian?" Aku ambil. Itu cerita aku masih kecil ya seperti itu. Nah, kok Eli berapa bersaudara sih? 6 bersaudara. Kok Eli paling kecil? Aku nomor 4. Oh, nomor 4. Tapi semuanya nggak ada yang jadi keluarga karena kita korban dari seorang bapak yang tidak tanggung jawab sama anaknya. Jadi tapi sekolah semua. Adik putus sekolah 2 orang, adikku tetap sekolah 2 orang gitu. Bapaknya Ko Eli kawin lagi, ditinggal. Dari kecil kita ditinggal bapak. Sekarang masih ada bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Tapi pernah ketemu? Oh sering. Dulu aku kan setiap bulan aku yang ngambil duit. Sebulan itu untuk adik-adikku sekolah, aku yang cari bapakku dikasih sebulan 50.000. Oh, untuk adik-adik. Untuk zaman dulu 50.000 itu udah kayak sekarang udah 500 juta kali ya. Berarti tanggung jawab dong. Tapi itu harus perang dulu. Harus perang dulu sama harus ibu tiri aku. Dulu. Kadang dapat kadang enggak. Sekarang anak 50.000 jadi semana sih? Iya. Gitu kan. Itu tuh jatah adikku sekolah 2 orang gitu. Jadi aku tuh pinter nyari uangnya. Aku bantuin ibu aku untuk diriku sendiri, aku jajan nyari uang sendiri dari kecil. Nggak pernah minta-minta orang gitu loh. Sampai akhirnya aku nembus ke 15 tahun itu, nembus ke Blok M main sepatu roda. Happy Day Roll Disco. Anak Melawai. Melawai dulu ya. Temanku ngajak dibayar lagi sama temanku juga. Ayo El, sepatu rodanya dari siapa? Sepatu rodanya minjem di sana kan. Sewa jadi bayar 2.500 itu udah dapat sewa sepatu roda. Temanku Linda udah almarhum. Yang biayain aku untuk sampai aku bisa jadi anak klub di Blok M. M Club dulu ya. Blok M Club itu Happy Day Roll Disco. Aku main sepatu roda karena itu ada Bucek Dip. Sekarang jadi artis kan. Dulu Bucek belum artis, masih main sepatu roda sama aku. Jadi perjuangan aku untuk bisa jadi entertainer itu ada banget. Panjang. Sampai aku lomba di Radio Prambos, lomba Betis Indah kan dulu kan Prambos sponsornya. Pernah lomba ikut Betis Indah. Aku kan udah bilang aku tuh cantik dulu, badannya bagus. Rambut panjang. Lawannya siapa aja waktu Lawannya itu? Sekarang udah pada jadi artis ada kok. Jadi aku lomba Betis Indah juara 1. Kamu juara 1 pakai rok pendek segini. Betis Indah dapat tuh 50.000 hadiahnya. Aku traktir teman-teman ama makan ini awe root beer tuh ayam 10 ayam langsung dimakan. Makan ayam. Menang lagi. Pokoknya apapun lomba aku harus menang karena untuk dapat duit untuk hidup. Gitu perjuangannya seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu spill dikit dong, betisnya seindah apa sih? Betis aku dulu kan langsing ya. Jadi berbuah gitu loh. Kecil, kakinya kecil, berbuah sedikit. Gitu. Jenjang kaki aku tuh jenjang. Kalau sekarang masih jenjang nggak? Sekarang udah gemuk dikit. Coba spill coba. Udah kayak ini ya tuh betis. Apa sekarang singkong bakar. Udah gede tuh sekarang. Nah, tadi Po Eli cerita kalau orang tuanya broken ya hidupnya, keluarganya. Nah, kalau boleh tahu kalau kecantikan Po Eli sekarang itu turunan DNA dari bapaknya atau dari ibunya? DNA dari dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Gigi? Gigi karena aku dulu pernah gini cerita Gigi ya, ngempeng.
ngempeng, ngedot Jadi kan. bukan karena DNA Bukan, ya? bukan karena jadi ngempeng itu Bukan karena gen, bukan ya? karena gen. Ibuku bapakku nggak ada yang tongkos. Oh, Keluargaku oke. juga jarang yang tongkos. Oke. Jadi ini udah aku potong ya. Dulu panjang segini Dulu dulu. panjang segini ya? Segini. Oke. Jadi potong. Aku itu ngempeng nggak ngedot nggak berhenti. Pas ompong masa pertumbuhan aku begini. Gatal kan? Gatel. Dia numbuhnya panjang Oh, gitu. panjang. Jadi ke depan. Ke depan. Udah derita aku dikatain Eli tonggos. Aku mah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Yang ngaruh. penting juara bentis indah ya. Betis indah. Sama juara di disco. Oh, Disco ngelawan ribuan orang aku menang. Menang. Tapi 3 kali lomba menang udah nggak boleh ikut lagi. Jadi anak klub gitu. Oh, jadi anak Kalau anak klub. klub masuk itu gratis, nggak bayar lagi. Nggak Kenal bayar. aku sama Bu Cekdi di situ. Ah. Kenal lah orang-orang kaya, kenal lah orang-orang entertain. Sebelum jadi entertain, mereka tuh Bu Cek belum jadi apa-apa. Oh. Mereka terus jadi artis, ada film sepatu roda itu kan, Olga Sepatu roda. Mulailah tuh produser dari artis ke Blok M. Kamu juga? Aku udah insap. Oh, tapi kamu ikut jadi Enggak. extra. Oh, enggak. Pas mereka itu pengen film, aku menuju insap. Oh. Gitu. Kenapa insaf? Karena di situ pergaulannya sangat bebas ya, yang Oke. namanya narkoces, yang ganja, yang karena orang-orang rokok. berduit ya. Itu semua bebas banget Bebas banget. tapi aku nggak pengaruh. Nggak nyobain. Aku nggak pernah nyobain, aku nggak mau dipaksa pun aku pernah dipaksa sampai diginin gajahnya aku nggak mau karena emang dari kecil aku ditanamkan iman kan, sekolah pesantren. Jadi aku ngerti itu dosa dan itu haram gitu. Jadi aku nggak pernah mau yang coba. ngerokok pun sekarang nggak. Tapi Gitu. emang kalau dipaksa pun juga susah kan waktu itu giginya Susah. segini kan. Gigit tidak putus. Putus. Baru masuk putus gitu kan ya. Jadi- Tahu kan lintingan gajah begitu jadi kan? putus ya langsung ya. Jadi Kalau selamat ya. dipaksa Pok. selamat, Berarti nggak bisa. sebetulnya itu salah satu Tapi penyelamat ya. asapnya malah kena loh, kan dia pada ngerokok apa ngeganja gitu kan Ikut cheating juga jadi ikut ngantuk kan, ikut lapar. Jadi aku yang lapar, mereka yang pada jadi aku yang lapar aku makan. Dia ngeganja dia yang makan. Ikut gitu. Itu zaman dulu. Juga ya. Bukan zaman 87. Oh, 87. Udah lahir belum? Aku. 87 umur Ya berapa? udah lah, gue udah tua. Umur berapa 87? 87 gue umur berapa ya waktu itu, sekitar 13-14 tahun. Masih muda ya, Masih sama muda. berarti. Masih original. Masih ganteng ya. Muda. Belum berubah kelaminnya juga. Masih asli ya. Oke. Masih asli. Nah, Belum melambai em. belum. Ini mah gara-gara gaul. Pergaulan jadi buat gue begini. Iya, dia keriting tangannya. Kan lu tahu kan gaul di Jakarta. Ya itu anak seperti buah saya apa. banyak. Oh. Itu kan saya menjadi ketua alay di Jakarta kan. Oh. Agensi. Oh, kamu Tahu kan? agensi alay Jakarta. Oh. Itu punya aku yang bikin. Itu punya kamu. Makanya aku pengen itu deh, pengen apa itu namanya? Di ituin pengen pengen dihak patenkan. Ya patenkan ya. Oh, jadi yang itu Itu kita yang bikin. kreatornya kamu ya. Iya, dulu. Sampai akhirnya jadi Sampai seperti sekarang orang pada bikin kan itu gitu. salah, harusnya dihak patenkan duluan Dipatenkan ya Eli Agensi lah gitu aturan ya. Oh, oke. Nah, Pok, ngomong sekarang tadi kan ngomong soal Kecil. perjalanan Pok Eli. Nah, setelah tumbuh dewasa, akhirnya Pok Eli menikah, bener ya? Menikah tapi kan aku bilang insaf bilang kan. Aku menikah itu tahun 93. Oke. 93 itu aku menikah dengan dapat seorang laki-laki yang bukan dari ini aku lah, bukan dari apa. Aku kan anak-anak gaul. Bukan seorang anak gaul yang mencintai aku itu ya benar-benar dia sayang. Karena kan dulu aku gak punya pacar selama di Blok M. Karena kan anak Blok M itu cakep-cakep kan. Cakep-cakep. Cantik-cantik. Nah, aku jelek sendiri gak ada pacar aku di sana. Oh, nggak ada. Nah pas dia mencintai aku tapi orang tuanya gak setuju. Oh gitu. Ya, Dia orang cinta tua sama dia. kamu. Iya, tapi dia jujur hanya pengamen. Oh, oke. Tukang dagang. Tapi cintanya tulus. Tapi tulus orangnya. Akhirnya kita menikah. Menikah dengan kan keluarganya nggak setuju. tapi tetap dia nikahin aku. Akhirnya Kawin lari. Nggak kawin lari sih. Tapi Nikah dia tetap di orang tua aku yang mewakilin orang dia katanya yang datang, ibunya nggak datang. Tapi setelah menikah ibunya datang, akhirnya mengasih mas kawin untuk kita berdua kalung. Akhirnya setuju juga. Tadinya nggak setuju. Tadinya nggak setuju karena sombong banget. Pengamen juga kan. Maksudnya Artinya sama-sama orang tuanya itu yang nggak setuju keluarganya. Keluarganya Keluarganya kan Arif itu anak bontot lah gitu kan. Tapi Oke. setelah menikah itulah hancurnya di situ rumah tangga aku. Kenapa? Suami aku kan
Dia gak kerja, tadi kan cuma pengamen, cari uang dagang roti gitu kan. Akhirnya, ayo ada kerjaan nih di, maaf ya kita nyebut merek Indosat, cari supir gitu kan ya. Mau nggak? Kan aku SMP doang. Jangan lihat SMP-nya, kalau jadi supir itu punya SIM, tahu jalan, itu intinya. Coba aja ngelamar gitu kan ya. Akhirnya ngelamar jadi supir di Indosat, keterima. Alhamdulillah jadi supir. Seneng deh, setahun 2 tahun supir. Nah pas jalan, kalau nggak salah pas jalan ketiga apa ke-4 tahun dia nyupir ya, anak masih kecil-kecil, kecelakaan. Dia dirampok di Jalan Panjang sini. Di Jalan Panjang dia jam 4 pagi kan jemput bosnya. Ini belum aku ceritain loh, belum aku ceritain di ini ya. Di podcast lain. Lainnya. Dia dikira mobil polisi. Di situ. Dikira mobil polisi, dia berhenti, ternyata itu Dian taksi. Mirip dong Dian taksi. Zaman di dalamnya dulu ada itu Dian udah taksi. di dalam itu udah penjahat. Dia masuk ke mobil 3 orang, ini kukunya dicabutin, nih bacokannya 6 bacokan. Tapi dia ingat mobil dia tuh nggak sentral yang sebelah kanannya bisa dibuka, nggak dikunci di depan. Jadi dia di depan rumah sakit Permata Hijau di Jalan Panjang, dia meloncatkan diri dia, mobilnya dibawa penjahat, udah babak belur semuanya. Jam 9 pagi aku dikabarin bahwa suaminya dirawat di rumah sakit Permata Hijau karena mobilnya dicuri. Itulah awal kehancuran. Di situ jadi kejejer otak dia. Aku kerja di Trans TV itu dulu jadi agensi penonton, selalu diganggu sama dia. Jadi kan udah menikah tuh, aku jadi agensi penonton alay kan. Dia cemburu karena anak bauku cakep-cakep kan. Anak agensi anak cakep-cakep dong. Talent itu. Jadi aku pertama punya handphone dulu, dikasih temen namanya Harry, aku ingat banget. Aku mau beli handphone gak, Nokia pisang, inget gak? Yang panjang tuh Nokia pisang. Yang panjang, yang sluk-sluk. 50.000 aku beli Nokia pisang itu. Hanya untuk komunikasi aja kan, untuk anak-anak alay. Ada malam-malam ada telepon bunyi, namanya Derry gitu kan. Itu anak buahku yang paling ganteng dulu. Gitu. Si Derry itu yang mencetuskan berdua bikin agensi penonton. Akhirnya berdua, yuk Po bikin agensi penonton aja. Ya aku gak punya modal, aku gitu kan ya. Aku nanti penonton Lenongnya, lagi itu ada Lenongnya kan. Di Trans TV itu aku datang jadi penonton bayaran. Awalnya itu aku mau ikut Gong Show. Tahu kan Gong Show? Nah, mau ngupas gigi pakai bawang. Itu udah punya anak ya sama Ulfi ya. Mama, pokoknya aku tuh semenjak setiap nikah tuh, perjalanan menikah tuh aku dagang sayur. Semenjak pernikahan itu ya aku sama Arifin itu 12 tahun loh aku nikah. Aku cari uang dagang sayur. Nah, dianya jadi nggak kerja, kamu rawatin dia kerja tapi setelah kecelakaan itu dia nggak bisa kerja lagi. Akhirnya kamu yang banting tulang. Aku kerja jadi pembantu. Aku kerja di pembantu rumah tangga di rumah orang. Nyuci gosok kayak ibu aku kan. Jadi mirip banget tuh turun ibu aku tuh, nyuci setiap pintu dibayar 50.000, 200.000. Yang satu lagi gosok doang ada. Dari sini pindah ke komplek satu lagi. Jadi saat itu aku pegang 3 cucian. Itu belum jadi agensi ya? Belum jadi agensi. Sementara kamu bertanggung jawab atas keluarga kamu. Anak saya dan anak saya jadi agensi itu setelah Ulfi ngomong mah kita ikut. Aku dagang sayur dulu tuh, abis jadi pembantu. Milih dagang sayur, aku belanja sendiri naik motor ke Kebayoran. Belanja untuk sayur-sayuran aku belanja gitu kan ya. Pulang ternyata dagang sayur duitku dicolong sama orang, digerobak. Dicolong. Iya. Duit modal aku habis itu ya udah. Apa ya Pi gitu kan aku sama anakku yang paling kecil, kerja apa ya Pi? Mama ikut aja ke Trans TV yuk, kita ikut Gong Show, ikut audisi kata gitu kan ya. Akhirnya yaudah yuk kita ikut audisi. Hari itu audisinya hari Selasa tutup. Senin kalau nggak salah ke Trans TV udah ongkos pas-pasan, cuman bawa untuk naik Metro Mini berdua anak itu kan ya. Ternyata ditawarin habis katanya, minggu depan balik lagi kalau mau daftar jadi Gong Show. Emang apa kebiasaan kamu? Kebiasaan saya pas bawang pakai gigi gitu kan. Jadi ntar mau gitu-gituin kan ya. Oh ya udah nanti minggu depan balik lagi. Akhirnya saya tes nggak lolos kan. Nah saya lagi duduk. Aduh ongkos pulang seperti gimana nih ya, nggak punya ongkos pulang. Ada temen aku namanya Lita. Mbak mau jadi penonton bayaran nggak? Nonton apa Lenongnya kata gitu kan ya. Dibayar berapa? 15.000. Lumayan nih untuk ongkos pulang. Aku nonton dari jam 5 sore kelar jam 11 malam. Ya Allah.
dibayar nasi kotak 15, 15.000. Pi nanti bilang sama bapak ya dapatnya 25.000. Jangan bilang 15.000 karena nanti kalau cuma 15.000 kita nggak dikasih pergi lagi. Seneng dong aku di TV, masuk TV ya. Masuk TV dilihat orang, aku nonton di paling depan, aku pakai hijab lagi teman. Kita kan sempat nggak pakai hijab kan. Aku masih pakai hijab awal-awal ke Trans TV, aku jadi penonton ditaruh paling depan. Karena pas aku ketahui giginya lebar kan panjang, jadi diambil dari samping gitu kan, giginya panjang. Pas di fokus ya kameranya. Giginya panjang gitu kan. Jadi orang itu kan si Eli dulu pembantu gue ya. Dulu kan tukang dagang di kantor gue, dia kan dia langganan kue pada nonton banyak jadi tuh. pada ya. Ratingnya bagus kan. Di Lenong itu ratingnya jadi bagus tuh. Akhirnya aku main terus, tapi Ulfi nggak suka mamanya dihina kan, aku suka dihina-hina kan. Iya. Ulfi nangis kalau aku main Lenong, akhirnya aku titipin kembali kan nonton Lenong, aku main jadi penonton juga. Jadi pas aku jadi figuran dibayar 50.000 pertama. Pertama aku masuk TV itu di Lenongnya dibayar 50.000. Udah naik ya. 50.000 tuh jadi artisnya. Kalau penontonnya 15.000 tetep. Gitu. Aku jadi figuran. Karena banyak ratingnya bagus, dia orang lucu banget tuh depan siapa tuh, giginya panjang banget kan. Aku lepas hijab lah gitu, karena hijabku belum permanen kan. Jadi aku lepas hijab karena bodiku bagus, diajak main di Lenongnya. Bedu, Deswita, Firman Hakim, Ferry Mariadi. Disitulah awal aku tuh 2006 berkarir. 2006 aku main Lenongnya. Panjang tuh, akhirnya kemana-mana nyangkut semua, ada program apa aku ikut. Di 2007 suami aku cemburuan. Setiap aku lagi kerja disamperin, ditonjok, digebuk depan artis, ditendang gitu kan ya, digeret-geret, nggak suruh pulang katanya gitu kan. Akhirnya karena kamu mulai kumpul sama yang cakep-cakep. Ya kan agensi dong. Tapi suamimu nggak bisa terima. Di singkat cerita, saat itu aku lagi acara sama Raffi Ahmad di sebuah studio di Mampang, acara Tukul, ada Raffi juga. Di situ aku dimaki-maki depan orang-orang. Akhirnya karena aku malu, aku tonjok dia matanya sebelah kiri. Karena aku kesel, aku digebukin selama 12 tahun rumah tangga sama dia, di KDRT terus setiap hari digebukin. Di situ aku mau bales karena aku udah punya duit gitu. Aku udah punya power. Dulu aku nggak punya duit kan. Walaupun aku punya suami, tapi aku juga nyari sendiri kan, tukang sayur, tukang apa. Nah di saat jadi agensi duitku banyak gitu loh. Banyak, main jadi talent juga. Jadi talent juga, duitku udah ada lah untuk ngasih makan orang tuaku, titip anakku, aku udah berani. Akhirnya aku tonjok suami aku, matanya aku tonjok. Wow, dia di situ minta cerai. Udah pisah aja kata dia. Oh ya udah, dalam hati aku emang ini yang aku minta dari dulu. Sekarang tapi aku belum bisa berdiri berani karena anakku gak ada yang jagain. Akhirnya udah berani. Orang tuaku, mak udah nggak usah kerja lagi di rumah orang, nggak usah cuci lagi, rumah jangan dikontrakin. Kan dulu aku ngontrak rumah satu di Cipinang kan, untuk hidup orang tuaku makan kan. Udah untuk yoga sama Ulfi aja. Aku titip anakku 2 di sini. Mak tiap bulannya kasih duit 2 juta untuk anak-anakku gitu. Udah rumah kan kontraknya cuma 500.000 lah gitu. Jadi ibuku tuh kasih duit 2 juta 1 bulan untuk yoga Ulfi, makan di situ, sekolah yoga murah kan anakku negeri semua kan. Ya kan. Ya udah aku 2007 mulai ngegas sampai nyari duit sampai 2010 bisa bangun rumah orang tua aku. Gitu. Walaupun rumahku sebagai artis ya, udah jadi artis ya DJ ya. Belum terkenal banget sih, maksudnya masih agensi penonton, tapi bintang tamu di mana-mana. Belum, bayar aku nggak pernah gede, makanya aku sekarang nggak kaya-kaya karena aku nggak gede-gede bayarannya. Aku artis yang nggak pernah nawar kan, dan nggak pernah punya manajer, jadi aku nggak dijual mahal gitu kan ya. Jadi ya aku sih terima-terima aja, itu rezeki aku gitu kan ya. Naikin budget kan ngelihat dari TV sendiri, rating bagus, dipakai naik budget gitu kan ya. Jadi alhamdulillah aku tuh berjuang ya, dari rumahku tanah, pagar bisa aku tembokin. Walaupun sekarang nggak bagus semuanya, tapi udah tembok. Udah keramik lah, udah bisa. Udah bisa, udah layak lah ya, bukan walaupun nggak kaya atau untuk ibu aku gitu. Nah, nama aslinya siapa sih? Eli Suhari. Ada ceritanya juga itu Eli Suhari. Kenapa? Tahu Eli Cak nggak dulu? Eli Cak, bajai kayak India. Itu. Iya kayak India, kayak India. Yang supirnya di belakang, penumpangnya di depan gitu, bajai.
Bapakku narik Eli Cak 1 hari aku lahir. Oh, makanya namanya Eli jadi Suhari. Eli Suhari. Oh, Eli ya Cak. Allah. Eli Ya, Cak Eli sehari. Bapakku narik Eli Cak aku lahir. Kalau orang lucu tuh sejarahnya juga lucu ya. Iya, ada Bahkan nama pun ada sejarahnya dan ada sejarahnya tuh lucu jadi gitu. Eli Suhari. Tadi kan Eli Sehari. Pas belum bikin akte aku rubah. Oh. Masa Eli Sehari? Jadinya Masa Eli nggak tahu Eli berbulan-bulan kayak gitu ya. Bertahun-tahun Eli Suhari aku Eli ganti. Suhari. Nah, Iya. terus diganti jadi Eli Sugigi sejak kapan? Pas Lenongnya aku naik jadi bintang tamu Lenongnya Olga. Siapa yang Olga Saputra Oh, si sama Olga. sama kreatifnya Olga jadi pasien aku. Aku jadi dokternya. Sama kreatif berganti dokter gigi Eli Sugigi, dokter gigi. Kamu pernah berperan jadi dokter? Iya, dokter gigi Olga kan jadi pasien aku. Pelan jadi dokter gigi. Oh, oke. Zaman Olga dulu 2000, ya. 2000 lanjut. 2008, 2008. 2008. Oh, oke. Lenongnya 2009. Itu kamu berperan jadi dokter. Dokter, Kamu dokter. sudah berperan jadi apa aja, Po? Udah. Semuanya udah. Pocong aku udah, Po? Udah. Oh, udah pernah Udah jadi pocong. setan di kuburan juga udah. Oh, udah pernah. Udah, ratingnya bagus malah. Ratingnya bagus kamu Bagus, jadi sinetron. pocong. Oh. Aku kan pas sinetron. penonton aku bangkrut di penonton bayaran di 2015. Oh, apa yang membuatmu bangkrut? Adalah pembayaran yang tidak Tidak lama, keluar. Oh, yang lama kamu Dan harus kita- nobokin. dan nobokin dan kita kan penonton itu harus dibayar duluan. Oh. Dan kita ada utang juga sama orang investor. Oh, oke. Karena investornya minta bunga kegedean, jadi aku nggak sanggup bayar bunganya terus. Akhirnya kita bangkrut di situ, duit ada yang nggak dibayar, jadi aku langsung drop lah di situ. Tapi rezeki aku masih ada lagi, dipanggil sinetron. Oh. Pas drop-dropnya aja si penonton, aku dipanggil sama Cinema Art untuk film sinetron. Oh. Dan sinetron itu rating 1 di RCTI lagi tuh. Oh. Anugerah Cinta sama Iris Bella. Disitulah namaku mulai mencuat. Eli Sugigi itu terkenal dari jadi kiem kan gitu. Saya sampai masuk dapat peran pembantu terbaik di acara award itu. Pernah masuk nominasi. Tapi memang kalau sekarang kamu berhijab, dilihat-lihat emang mirip Iris Bella loh. Iris bawang kan. Tapi aku udah capek loh Enggak, nangis. gimana ceritanya kamu tuh tiba-tiba bisa ngumpulin begitu banyak talent. Awalnya gimana, kan tadi lu bilang temen lu ngajakin yuk Pok bikin, tapi kan untuk memulai itu kan Oh kan ada teman aku banyak, jadi orang pada daftar sendiri. Aku jadi ada korlap juga. Ini yang itu udah ikut aku 19 tahun nih Yuli. Dulu dia korlap aku. Jadi ketemu Mbak Yuli masih kurus dulu bayannya. Aku juga kurus, Mbak Yuli bisa bawa penonton nggak? Karena kerjaan aku banyak banget nih. Aku cari investor juga kan. Aku nggak punya modal, dimodalin sama Bedu. Awal-awal sama Bedu. Bedu tahu kan, Bedu artis. Dimodalin 1,5 juta Bedu, berjalan terus cari dapat modal, dapat investor. Aku cari penonton banyak, sampai ribuan penonton aku di Indonesia ini, sampai kita ke manapun, daerah manapun ada penonton kita dimanapun. Karena aku udah terkenal, jadi aku nyari orang gampang, nggak bakal nipu kan. Mau nggak Bu nonton di sini sampai seluruh Indonesia lah penonton aku. Gitu. Boleh tahu nggak, selama menekuni profesi sebagai koordinator penonton bayaran itu, pendapatan kamu dalam sebulan itu sampai berapa? Saya seminggu dulu bisa pegang uang 100 juta. Seminggu? Wow. Minggu itu, jadi uangnya bolak-balik. Misalnya ada 500 juta di tabungan, tapi seminggu itu baru 50 juta. 1 juta kita bagi hasil sama teman. 60-40. Oh, jadi gitu. muter duitnya. Muter, ya? itu bukan duit aku sendiri. Sampai aku dipanggil tuh pajak lah gitu. Karena uangku sampai mencapai 5M. Wah. Hanya mengkoordinir penonton. Berapa acara? Dipanggil, itu duit orang kan, duit investor. Berapa acara yang kamu sehari supply itu penontonnya? bisa 5-6 acara. 6 acara. Satu acara berapa ratus Satu acara penonton? 500 orang, ada yang 200 orang. Wow. 500. Terus siangnya dari 500 itu pindah ke siang cuma 200 orang. Kita puter-puter, di sana 100, di sini 50, di sini 25 orang. Sistem silang ya. Silang, jadi kita habis 500 pagi acara penonton The Ring, bubar semuanya di acara masing-masing. Pindah, aku cuma ngontrol. Kalau Oke, lu pindah ke sini, lu pindah ke sini. Ada kan ada korlapnya. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau kita jeli nonton TV itu pasti penontonnya dia juga ya?
enggak dong, kita puter. Iya, kita Rory, puter. kita- Oh, nggak artinya setiap acara orangnya ya itu aja, cuman Iya, pindah-pindah gitu ya. pindah-pindah. Tapi kan ada juga audiens yang dari anak kuliah. Oh. Kita panggil anak kuliah ada juga. Oh gitu. Jadi Juga biar nggak Po Eli yang Nah, koordinir. akhirnya di 2015 itu kita tuh collab ya, karena ada agensi masuk yang lebih punya modal. Oke. Jadi aku collab, ya udahlah aku nyerah, itu mungkin bukan rezeki aku di situ. Bener. Jadi terakhir-terakhir itu udah ada misalkan kita di Talent TV itu dibayar cash. Kalau dulu kan TV kita nunggu berapa minggu untuk dibayarkan cash. Ternyata dia udah ada koordinatornya sendiri. Tapi itu. kita modalin dulu. Oke. Kita tuh modalin dulu semua acara. Modalin Kita dulu ya. Sampai event-event kita ambil juga ribuan orang. Kampanye aku ambil juga 3.000 orang gitu. Oke. Nah, selama menekuni sebagai koordinator talent itu ada pengalaman nggak yang menyenangkan gitu buat Po Eli? Seneng kalau Ketemu dengan banyak dapat berondong-berondong. duit. Ketemu jodoh di situ. Oh. Karena cakep-cakep kan? Oh, jodohnya di situ. Ada dapat jodoh Salah dari satu talent kamu. suami kedua aku. Oke. Itu dari penonton bayaran aku dulu. Yang badannya gede itu. Itu Aldo beda. Ini Oh, beda. bagus. Oh. Yang bagus orang Semarang. Itu suami kedua. Oke. Kan 12 tahun aku janda dulu. Oke. 12 tahun pernikahan. 12 tahun janda. 5 tahun. Oh, 5 tahun menjanda. Nah, 2007 aku cerai, 2012 aku baru nikah lagi. Oke. 5 tahun. Jadi di 2012 aku tunggu si bagus orang Semarang, tapi cuma 6 bulan kandas. Karena LDR. Yang nggak ada kecocokan. Akhirnya 6 bulan aku cerai, ngejanda lagi deh tuh. Janda lagi. Ketemu Ketemu lagi. lagi yang berani gede itu, yang Aldo. Yang Aldo Rossi. Jadi berapa kali pacaran? Itu istri ketiga aku di situ. Oh, itu istri ketiga. Iya, ampun. cantik banget kan aku, itu yang masuk Iya. Islam dia. Oh, I see. Itu Tapi jadi istri ketiganya Ya, dia. istri ketiga, tapi pas tahun perjalanan dia kembali, aku lihat dia ke gereja lagi. Oh, oke. Jadi kan kita nggak boleh dong. nggak boleh, namanya belum juga jodohnya. berzina. Oke. Nggak boleh dong dalam satu itu. Menurut kan, Islam. menurut Islam nggak boleh. Udah akhirnya kita bisa baik-baik. Jadi Udah, sampai sekarang berteman. Aku jadi istri ketiga kan, kamu balik aja sama istri kamu. Aku tetap jadi teman aja. Itu gitu. kan waktu itu Po Eli masih giginya masih panjang ya? Oh, panjang banget. Panjang banget. Nah, itu pacaran ya? Pacaran dulu atau langsung? Aku nggak mau pacaran lama-lama. Oh, jadi kalau ini kenal nikah, langsung iya. nikah. Kalau gitu ciuman nggak sih? Ciuman lah. Oh, ciuman. Makanya punya anak. Kena nggak? Hah? Kan kena gigi dulu dong. Kena gigi uang kembali. Jadi giginya ditaruh dulu gitu. Enggak lah, dia kan lebih palsu, asli. Asli ini tuh. Oh, asli. Asli. Terus coba dong kasih tip gimana cara ciuman dengan gigi panjang. Pakai susuk. Pakai susuk aku. Susuk apa? Hah? Susuk. Susuk kintil. Makanya laki-laki ganteng kan? Loh. Nggak tahu itu laki-laki maunya kena gigi uang kembali aja. Oh, gitu Kalau ya. masalah ciuman kita ciuman karena kita punya anak. Punya anak berarti Cinta. tetap Bisa, ciuman ya. Bisa diatur lah Bisa ya. diatur lah. Itu lihai-lihainya Lihainya kita kita. menyembunyikan gigi Mau kita di coba? mana. Terima kasih. Nah, tadi pengalaman yang menyenangkan adalah ketemu jodoh, Jodoh. dalam profesi 2 itu. orang anak buahku yang jadi suami aku. Yang jadi suami. Wih, Tapi jago tapi yang suami yang kedua sama suami yang keempat. Suami keempat itu tapi banyak orang dari nikah sama itu jadi egois, jadi belagu. Jadi tiba-tiba kita punya nama, dia tuh genit, dia tuh main sama penonton bayaran, genit lah sama egois, genit. Jadi aku tuh udah ditunjukkan sama Allah, wah ini nggak benar, udahlah cerai aja. Cerai gitu. aja. Udah, walaupun malu dong, siapa sih pernikahan yang mau sama orang maunya yang kayak begini. nikah sekali, hidup sekali, mati sekali. Iya, Ya benar. enggak. Tapi kan karena ya udah takdir dari Allah, mungkin kayak ibuku nikah 2 kali kan. Jadi mungkin tapi sekarang akhirnya aku memutuskan single aja udah sampai 3 tahun sampai sekarang. sekarang. Oke. Nah, kalau pengalaman menyenangkan kan ketemu jodoh. Kalau pengalaman yang paling sedih dalam menjalani profesi itu saat kapan? Ya saat gak punya duit. Oh gitu. Aku mah bahagianya ada duit aja. Duit ada bahagia, kalau duit aku sedih gitu. Oh gitu. Udah iya. Jadi Sekarang kita pernah kalau- kan profesinya jalan tuh, penontonnya banyak, kok nggak punya duit Tapi gimana kalau cerita? bayaran belum turun semuanya, Oh, kan sedih kita kalau cari di utangan kesana mana kesini. kalau di TV kan tempo ya berapa bulan baru Tempo. turun. Oh, itu yang membuat Pernah juga sih kita pinjam sama teman, akhirnya jadi berantem, aku dijelekin di TV. Itulah resikonya kita pinjam duit sama orang gitu kan. Jadi resikonya kita ada orang mau, walaupun temen nih, tapi dia pengen naik. Gua ngejatuhin si Eli nih, gue bakal naik di media. Bener orangnya naik.
Dia ngejatuhin aku padahal perjanjiannya kita tuh kerjasama. Tapi aku dibilang ngutang nggak bayar-bayar gitu. Jadi akhirnya dia naik, tapi orangnya dia minta maaf sama aku sih. Udah mungkin setelah dia naik, aku digosipin jelek, dia bikin lagu. Masuklah di lagu kan. Jadilah dia terkenal lagi. Gitu kan. Udah, siapa itu? Banyak lah jangan disebut namanya. Jadi memang yang orang pansos gitu. Banyak ya yang memanfaatkan bukan kepopuleran. Ada laki juga, laki juga ada yang memanfaatkan. Berantem, aku juga ada gitu kan. Jadi yang ngajak berantem. Tapi itu udah masa lalu. Udah aku maafin semuanya, udah gak aku ambil hati lagi. Sekarang jadi berteman. Berteman. Nah, Po Eli kan kalau tadi cerita suaminya lebih muda mulu. Kenapa sih? Emang demen blondong? Karena saya nggak demen yang lebih tua, takut. Karena saya pernah di KDRT sama suami pertama kan. Oh, itu yang suami pertama lebih tua? Beda 3 tahun. Oke. Juga beda 3 tahun, hampir seumur. Oke. Dikuasain, lebih galak dia. Aku tuh nggak mau karena aku yang cari duit. Sekarang tuh gini, walaupun perempuan yang cari duit, tapi kita harus ngajarin laki-laki. Tapi laki-laki yang gimana dulu kita harus hargain. Oke. Kalau laki-lakinya kurang ajar, laki-lakinya KDRT, laki-lakinya pembohong, harus kita hargain. Kita kan harus patuh sama suami. Tapi suami yang gimana juga harus kita patuhin gitu. Sedangkan saya rumah tangga cari uang sendiri, gede anak sendiri. Saya merasa dong diri saya tuh hebat gitu loh. Gue yang lebih mampu. Jadi buat apa gue punya suami? Ya udahlah, kalau emang gak cocok pisah gitu udah. Nggak baik-baik semua dulu pisahnya. Ribut pasti. Pasti aku yang ceraiin semuanya. Gitu. Aku yang menceraikan semuanya karena aku merasa udah capek hidup di kuras tenaga, air mata, rekeningnya nggak habis semuanya kan. Pusing gitu, hidup nyari uang tuh susah gitu. Jadi lebih baik cari yang muda. Kalau yang muda berarti yang muda itu bisa diajak syuting di TV. Kalau tua nggak laku. Jadi tujuannya itu. Yang muda itu kita bisa jadiin sumber daya duit. Jadi selain dikaryakan juga bisa dipakai gitu ya. Dipakai pasti iya. Cuman kan bisa dapat diundang di TV nih. Suami cuan. Mbak Eli lakinya ganteng, bisa main sinetron. Suami aku suka main sinetron. Jadi sebetulnya Po Eli bukan dimanfaatkan ya. Po Eli yang memanfaatkan ketampanan mereka ya. Pinter loh. Agensi kan. Gitu. Tapi sekarang capek juga karena anak udah semakin gede, malu dengan kehidupan aku. Udah Mama masuk Rambi Turah terus gitu kan. Mama udah mau apa lagi sih gitu kan. Lutfi malu gitu kan ya. Anaknya yang malu. Kalau Po Eli mah udah masa bodoh ya. Aku makanya sama orang, saya sebagai anaknya malu tuh, sebagai anaknya malu. Itu saya sadar, oh ya anak saya udah gede, udah pada lulus kuliah juga, udah lulus sekolah, udah kerja. Jadi saya tidak perlu lagi untuk pansos di TV. Udah bukan waktunya lagi. Jadi selama 3 tahun ini emang keuangan saya rada turun, tapi saya tidak ada gosip yang jelek. Nah, nih ngomong-ngomong soal gosip, kan waktu itu si Irma Darmawangsa, terus si lakinya siapa namanya? Irfan juga kesini. Nah, waktu itu aku tanya, Irfan bilang klarifikasi, no. Gue sama Po Eli itu bener-bener settingan. Gue nggak pernah yang namanya morotin Po Eli apa. Itu bener? Kalau masalah morotin mungkin iya ya enggak. Tapi dia dapat kerjaan dari aku. Sebelum dia ketemu Irma, dia mengakui aku sebagai pasangan. Masa kalau dia settingan pernah mesraan sama aku? Jadi itu bukan settingan? Aku sih nggak settingan sama dia. Emang pacaran? Tapi dia harus ngomong pas ributnya di situ aku sama Irfan. Karena dia harus mengakui settingan. Gitu kan. Dia mengakui harus lu ngomong settingan ya. Sekali dia ngomong settingan terus. Kalau aku nggak settingan, ya nggak settingan. Kalau aku merasa settingan karena kita pernah jalan berdua. Kita pernah bermesraan berdua. Pernah bermesraan berdua. Jadi kan itu bukan settingan. Kalau kita sering jalan berdua, kita kenal orang tua dia. Jadi sebetulnya hubungannya sih kayak orang pacaran aja. Tapi kalaupun Irma sama Irfan tidak mengakui, ya sudahlah ya. Atau akhirnya masa lalu tetaplah berlalu. Ya. Dan dia naik karena siapa? Karena Po Eli. Enggak, Irfan mengakui sih. Dia jadi bisa naik karena aku kan. Jadi ya aku ngebantu orang dong untuk jadi tenan. Ya enggak. Ya udah jangan berantem, kata aku udah stop. Udah kita berteman. Sekarang udah nggak usah berantem lagi. Irfan baik. Ada kecemburuan nggak waktu kamu melihat si Irfan itu jalan sama Irma? Kan Irma juga teman kamu kan aku untuk saat ini. Cemburu enggak. Cuman waktu Irma suka ngomong
Eli mah cuma sini, itu aku panas di situ, sakit hati. Maksudnya udahlah, yang sudah Tetap punya perasaan ya. Cemburu enggak sama Irma sama Irfan enggak, itu udah, kalau aku udah suami pacar udah putus, itu udah dihilangin di di memori aku. Gak bakal aku balik lagi. Udahlah masa lalu. Aku orang gampang yang bisa move on. Aku cepat banget move on aku ya. Putus 1 tumbuh 1000. Hilang 1, hilang tumbuh 1000. Itu dalam pikiran aku dulu. Mindsetnya. Dulu. Sekarang udah nggak lagi. Cuman nggak cemburu sama Irma, aku nggak pernah cemburu. Pas sudah dulu waktu berantem iya. Kalau sakit hati nggak sama si Irfan? Sempat sakit hati karena tidak mengakui semuanya. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak terhina gitu ya. Aku jadi orang tidak merasa dihargain kok seperti itu ya. Tapi padahal waktu itu di bermesraan sama juga. Aku, iya. Semesra apa sih waktu itu? Ya mesra baik. Kamu tahu aja. Ya kan udah mesra, masa nggak diceritain dikit? Ya perlu diceritain semuanya lah. Gitu. Pokoknya kena gigi uang kembali aja. Nah, kata produser gue, si Po Eli pernah tinju ngelawan Irma, bener? Bener. Karena disuruh transisi kan tinju, katanya Irma gitu kan. Dia emang dia latihan olahraga. Aku kalau umur gua sama Irma kan beda jauh. Dia walaupun kecil tapi kayak kancil gitu kan. Gitu. Tapi aku lebih tinggi. Nah, tapi ada perasaan nggak? Ada perasaan nggak nih waktu gue balas dendam nih, hajar dia? Nggak ada. Kan dia ngambil laki gue gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Pure itu hiburan, pure itu tinju, kita olahraga di atas ring. Nggak ada aku niat wah kebetulan nih. Kalau mau betulan mah kita langsung tonjok-tonjokan aja. Nggak, tetap ikutin peraturan permainan dan aku tidak pernah orang yang aku dendam. Aku tidak pernah dendam sama siapapun. Jadi Po Eli ini orangnya tulus ya. Aku ngebantu orang kalau ada rezeki. Kalau misalnya aku nggak ada rezeki, aku pakai tenaga. Aku bantu. Aku juga pernah kasih job Irma. Irma ada job nih di Kalimantan, mau nggak? Aku bantu. Kalau aku ada kerjaan, mau nggak Irma Darawangsa? Mau nggak Irfan Sebastian? Aku suka tawarin kan. Udah gitu. jadi saudara ya. Nah, duluan mana kenal sama Irfan atau kenal sama Irma? Irma dong. Oh, jadi temenan dulu sama Irma. Irma udah lama. Terus tiba-tiba dari Po Eli Irfan pindah ke Irma. Gimana ceritanya? Kan Irfan aku putusin karena Irfan selingkuh. Selingkuh sama temen aku juga. Jadi Irfan di situ udah capek karena Irfan main cewek terus. Untung main cewek nggak main cowok ya. Irfan doyannya cewek. Ya. Irfan masih kecil 19 tahun. Waktu itu. Waktu 19 tahun aku maklumin dia tuh masih labil. Masih butuh kayak aku udah tua ya, mungkin dia butuh daun muda yang seumuran dia. Jadi berapa kali Irfan selingkuh ketahuan sama aku dan akhirnya aku putusin, tapi Irfan nggak terima kayaknya dan dia niatnya sama Irma mau settingan. Gitu. Biar sama-sama naik. Akhirnya naik mereka berdua, tapi akhirnya ada rasa cinta berdua. Akhirnya mereka pacaran sampai sekarang. Sampai sekarang ya, aku doain sampai nikah ya. Kalian kan jadi akrab ya bertiga ya. Iya. Di konten. Selegowo itukah hati Po Eli? Aku sama siapapun, sama mantanku yang dulu aja, yang pertama yang sudah KDRT aku, istri yang minta duit aku kasih kalau aku udah rezeki. Oh ya. Iya. Bu Eli tolong dong, anakku nggak punya duit untuk makan, aku kirimin. Ya Allah, setulus itu loh Po Eli. Boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Dan aku yang ketiga juga gitu, anaknya lahiran aku tengokin, aku kasih cincin gelang untuk anaknya. Udah cerai juga aku tengokin, aku baikin karena buat apa dendam, buat apa kesal sama orang asal. Orang itu lu jangan usik gue aja orangnya gitu. Tapi pas aku udah baik dulu, mantan aku yang kedua itu nggak punya sama sekali. Sampai rumahnya pun aku nggak tega, tanah gitu kan ya di Semarang. Akhirnya aku pindahin ke komplek. Aku isiin semua rumahnya, aku kontrakin rumah. Dan sekarang tapi udah nikah lagi, dia udah jadi orang kaya. Udah jadi orang kaya sekali. Sekarang jadi orang kaya. Dengan kita doain dulu saja. Gitu. Po. Nah, akhir-akhir ini kan lagi heboh. Tiba-tiba ada sang pangeran cinta yang punya keluarga begitu harmonis, tiba-tiba digegerkan dengan wanita simpanannya yang menuntut sekian miliar. Yang mana itu? Itu RK sama siapa itu? Oh, di Samaria. Nah, di sana tiba-tiba Po Eli muncul. Gitu. Ini kan ganteng, ini cantik. Muncul Po Eli di tengah gitu ya. Undang di Samaria udah? Belum nanti ya. Nanti. Nah,
Iya, itu gimana ceritanya? Lisa Maria itu teman aku di 2020 udah kenal. Oke. Nah. Dia waktu itu profesinya Waktu itu sebagai apa? sebagai model. Oh, dia model. Cantik, badannya tuh bagus. Emang cantik banget ya. Ya, cantik, badannya bagus, bodinya keren banget. Aku ngeliat dia aja tergiring ngeliat badan dia. 2021 kita ketemuan sama Oke. Lisa. Dia curhat Talent kamu juga dulu? Enggak, dia Oh, ketemu di satu acara, dia curhat sama aku. Oke. Pok mau bantuin gua nggak? Bantuin apa? Aku bantuin. Tolong dong bantuin push gua sama RK katanya. Oke. Jadi mereka udah punya hubungan? Aku nggak mau. Dia punya anak. Oke. Dia punya anak, katanya Oke. ini anaknya RK, Selin kata gitu kan ya. Coba lihat fotonya, sempat dilihatin fotonya ke aku. Oh ini cakep ya anaknya gitu kan ya. Tapi tolong dong Pok di up di mana? Di up di Instagram dulu dong, bolangin dong. Gue bikin settingan nih. Aku nggak mau. Oke. Gue nggak mau karena aku nanya sama artis satu orang, jangan Pok, ntar lu nggak boleh ke Bandung. Dia kan gubernur Bandung kata gitu kan ya. Akhirnya aku keep sampai dari 2012 dari 2000 tadi aku bilang 2021 baru ke up kemarin kan. Aku kaget tuh langsung dong. Pas aku kaget itu ngelihat Lisa kenapa Beb gitu, ada masalah apa, kok mencuat lagi, kan udah lu tutup, aku gitu kan ya. Kok bantu story dong katanya. Bilangin ya gue yang kuat, gue yang sabar. Nggak mau apa, foto lu seksi semua. Terus gue dijat orang, cari foto gue yang gak seksi katanya. Gue cari foto dia pakai cosping, tutup kan. Ya Allah Besti, baru ketemu lagi ada masalah. Dan aku gak tahu itu masalahnya sama RK. kan bikin status juga ternyata kan. Oke. Ternyata aku dihujat orang di DM. Lu orang pelakor lu belain gini. Emang ada masalah apa? Akhirnya aku lewat tuh Pak RK di aku statusnya. Oh, ngapain Pak RK pada bikin status segala untuk apa namanya konfirmasi ya? Seharusnya nggak usah kan? Seharusnya, loh, kok Lisa? Emang kenapa ini? Ya Po, gue gini. Pokoknya gue mau diakui. Gitu, mau udah kelar udah kasih duit lah gitu kan cerita. Nggak Po, ini nggak sengaja naik lagi kata dia gitu. Nggak sengaja naik lagi. Oh mungkin. Yaudah aku situ langsung hapus yang aku bikin memori itu apa story itu. Story itu. Dan aku di-unfollow sama Pak RK, aku di-unfollow. Di-unfollow. Mungkin sama adminnya ya, bukan sama Pak RK. Karena di berita itu aku jadi jelek. Kayaknya kamu ngompor-ngomporin. Bukan, karena aku ngomong bagus. Tapi yang bagusnya nggak diambil sama wartawan. Digoreng. Di up-nya yang di up yang jelek. Yang jelek. Gitu. Iya, aku ngomong ada awalnya dulu, sebelum ada kita ngomong itu ada awalnya. Tapi yang awalnya yang bagus itu nggak di up. Oh, minum ya, haus ya? Iya, haus, minum aja. Ngomong mulu gak ada tawarin minum. Ya minum, Po. Tawarin dong. Ya oke, silakan diminum, Po. Hati-hati kena gigi. Uang ke? Uang kembali. Nah. Oh gitu. Enak ya. Nah, oke, Po, kembali lagi ke karir Po Eli selama yang berkarir. Yang tadi tuntas dulu ya, yang Lisa Maria sama RK, semoga masalahnya cepat kelar. Oke. Udahlah, untuk Lisa jangan pernah mengganggu rumah tangga orang lagi. Kesian ibu cinta. Oke. Aku juga minta maaf sama Pak RK karena mungkin aku kemarin ikut konfirmasi karena kan aku kan cuma tahu. Sebenarnya kalau aku buka di 2001 udah boom. Tapi Po Eli bukan orang yang seperti itu. Bukan. Apalagi ngumbar-ngumbar aib orang. Dibayar. Karena nggak sengaja buka aib orang. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja tuh nggak mau gitu. Iya, ya kan? Kasihan juga ya. Tapi ya sudahlah, ini udah terjadi. Kita doakan yang terbaik ya. Nah, Po, ngomongin soal karir Po Eli, berarti dari koordinator penonton sampai akhirnya jadi figuran, sampai akhirnya jadi pemain sinetron. Sudah berapa bidang sih yang dijalanin? Hampir semua udah aku jalanin. Layar lebar udah. Layar lebar udah. Layar lebar. Film ya, sinetron. Film bikin film sekarang. Oh, sekarang mau film. Iya. Oh, oke. Mau main film. Nyanyi pernah? Oh, penyanyi. Jelas. Aku masa? Mati lampu. Aku senang banget nyanyi dari kecil. Oh gitu. Itu bakat aku dari kecil, kan aku bilang. Oh ya Allah. Nari, nyanyi, walaupun suaraku gak bagus. Tapi rahasia ya. Tapi nyanyi itu suatu bakat ya yang luar biasa dari 100 lagu aku apal kok manggung. Lagu dangdut, lagu lawas, lagu pop. Aku nguasain. Meskipun suaraku gak bagus. Gak bagus, tapi namanya jiwa seorang penyanyi tetap harus nyanyi. Tapi rame terus tuh acara. Karena aku seorang penyanyi, aku nggak disalahin kalau salah kan. Misalkan kita nadanya
Pales, nggak disalahin. Nggak salahin. Karena aku bukan idol Darasista, aku bukan Iis Dahlia, jadi nggak disalahin. Kamu Empok Eli Sugigi. Jadi menghibur. sejelek apapun suaranya tetap mereka terima. Tetap terima karena dari aku bisa membawakan lagu dengan minta lagu apa mati lampu. Sebenarnya minta lagu apa aku bisa. Luar biasa. Iya. Bisa nyanyi mati lampu. Seperti mati lampu. Kalau nggak mati lampu. Gitu. Aduh gelapnya, gelap-gelapannya jadinya seperti siluman. Iya. Nah, Pok. Film muka gue. Pok, kan sekarang lagi happening banget tuh girl band dari Indonesia yang keluar lagu yang lumayan viral tuh di luar negeri gitu ya karena dikontrak sama agent luar negeri. Blackpink. Bukan Blackpink, apa namanya ya, Nona atau apa gitu yang lagunya bagus banget tuh. Kamu juga pernah bikin grup-grup gitu? Bikin dong, aku 4 bunga. Oh, 4 bunga. Kan namanya 4 bunga. Siapa aja personilnya? Ada Gifri KDI, ada Camelia Putri, ada Neng Desi produser musiknya. Dan ada aku Eli Sugigi. 4 bunga. Cantik-cantik ya, Pok? Cantik-cantik banget. Siapa aja tadi? Harum juga. Bunga apa dong itu namanya? Bunga melati. Bunga melati. Bunga mawar. Mawar. Bunga melati untuk Gifri. Oke. Bunga mawar untuk Bu Desi. Oke. Bunga anggrek untuk Camelia Putri. Oke. Bunga bangke buat aku. Oh gitu. Tapi nama bunga bangke kan keren. Apa namanya? Rafflesia Arnoldi. Nah, keren kan? Keren. Rafflesia Arnoldi, katanya bunga bangke. Harusnya jangan bunga bangke. Apa? Bunga pasir. Kucing dong Tai gue. kucing. Bagus Terus terus sempat dong. keluar single? Cepet tuh. Ada dong di YouTube ada. Ada video Brownies. klipnya. Ada namanya, kita bikin lagu Brownies. Oh. Brownies, karena kehidupan aku sama Bu Desi kan di Oke. Protein Berondong. Oke. Jadi brownies, aatku suka brownies, berkumis tipis. Iya, itu genrenya apa? Cintailah aku gitu. Genrenya apa? Genrenya pop ngebeat, Pop, pop dangdut. dance pop. Dance Pop dangdut. Ya, Oke. aku bikin Nurlela juga. Yang gimana lagunya? Cover lo Nurlela lagu dari Nurlela. mau lari saja. Mikirin soal pacarnya. Asik. Aku lagi kenanya. Kamu itu juga berempat. juga. Itu semua video klip. Aku cari tempatnya dengan endorsean. Tempat-tempatnya aku nggak mau bayar. Aku minta endorsean barter gitu. Nah, Pok, ada yang ngomong nih kemarin waktu itu saya ngumpul-ngumpul sama temen gitu. Terus ada yang ngomong, Pok Eli itu sebetulnya duitnya banyak banget. Tapi dia nggak kaya-kaya. Habis main brondong melulu. Itu bener nggak sih? Itulah aku mau Aku mau Klarifikasi. kata-kata berondong. Oke. Justru ada berondong duit aku banyak. Bedanya itu ya, Pok? Bedanya itu dapat endosa pernah sampai 300 juta, 150 juta, 100 juta. Selama 3 tahun sekarang aku punya berondong, hidup aku pas-pasan. Pas mau bayar mobil ada, pas mau bayar rumah ada, pas bayar cicilan ada, pas-pasan kan? Jadi selama ada berondong, jadi barteran. Kan aku bilang, berondong itu bisa dimanfaatkan. Jadi bikin kita dulu kan orang settingan, pansos kita bikin kita bikin di TikTok, kita bikin TikTokan berdua-dua lucu-lucuan, ntar dipanggil, rezeki, dapat endorsean skincare, gede di kontrak setahun. Jadi sebetulnya Pok Eli ini orang yang beruntung karena untuk bisa pacaran sama berondong itu orang keluar modal, tapi kalau Pok Eli justru dikaryakan dan dapat duit. Dapat duit. Jadi kalau orang ngomong kayak gitu itu salah total. Ini klarifikasi langsung dari Pok Eli ya. Saya dibilang kaya raya, saya belum bisa jadi kaya raya. Kenapa? Saya itu tidak punya suami dari anak saya kecil sekolah. Oke. Saya yang biayain sendiri. Jadi karena hidup sendiri. Jadi ngebiayain anak sampai keluarga juga, anak juga. Jadi kalau emang saya dibilang sampai sekarang masih punya apa-apa, itu maklum, itu wajar karena saya wanita yang tidak bisa menjual diri. Oke. Satu, saya tidak cantik. Tidak cantik. Lihat kan orang-orang ada kerjaan tapi kaya raya. Karena kan? cantik. Karena cantik dan dia disenangi orang-orang. Ada banyak, sponsor. Ada sponsor. Saya mau nyari sponsor kemana? Jadi jangan bangga sama orang. Dia nggak pernah kelihatan di TV tapi
kaya, jangan Duitnya bangga banyak. dengan duitnya banyak, jangan bangga dengan profesi itu. Oke. Urusan kita mau lah Tuhan. Mending Gitu kan. apa adanya ya. Oke, adanya. kerja keras, masalah hasil banyak atau sedikit Iya. hanya kita yang Jangan tahu. ngatain orang, Eli main berandang bulu makanya gak kaya-kaya. No, bukan Jangan itu. menghujat orang seperti itu. Oke. Lihat kita, lihat Berkaca siapa dia- dengan diri kita berkaca dengan sendiri. diri kita sendiri Oke. gitu. Pok, kemudian kalau boleh tahu sekarang ini proyeknya tadi Pok Eli bentar lagi mau keluar film. Iya. Udah jalan syutingnya. Insya Allah Agustus investornya lagi nyari 2 orang lagi. Oh, bikin sendiri. Bedu yang bikin. Oh, Bedu yang Aku bikin. tugasku cari investor aja. Investor. Iya, Oke. karena kan harus ada investor kan. Oh, genrenya apa? Genrenya judul, gue tau gak judulnya apa? Apa? Wasiat gigi palsu. Wah, ya ampun Tuhan. Jadi itu komedi. Komedi apa horor? Komedi horor. Oh, komedi horor. Oke. Pokoknya keren banget ya Wasiat filmnya. gigi palsu. Iya. Yang main aku nanti. Oh, jadi hantu bergigi. Iya, masa hantu kan judulnya gigi palsu. Oh, oke. Pasti gigi kan Oh, pencetukan jadi hantunya bergigi nanti ya. Insya Allah doain aja, tapi ada anak genzinya juga. Oh, ada Aku mati genzinya. nanti ditanya aku mati. Oh, kamu mati. Terus jadi hantu. Dan ada mantan aku ajak kan, mantan aku gini. Yang badannya gede. Enggak, yang terakhir akhir yang orang Bandung. Oh, oke. Kamu ikut film yuk. Hah. Main sama aku. Filmnya apa ini? Tapi ntar akunnya mati katanya. Enggak, kalau lu mati beneran gue mau ikut. Kalau lu mati bohongan gak mau katanya. Gitu. Yeay. Aku lu mati beneran enggak katanya. Masa gue dibunuh beneran? Kalau lu mati beneran gue ikut deh katanya. Jahat ya. Dasar lo ya. Gak apa-apa karena tahu Pok Eli itu orangnya suka bercanda jadi mereka juga bercanda Enggak, ya aku kan? jangan marah, Iya nggak marah kan? Iya Pok Eli dikatain Rere giginya mancung apa juga nggak Emang marah iya, kan? gitu Iya. kan, iya. Tadi ditanya ciuman kena gigi nggak apa-apa Enggak ya emang apa. baik Tapi pernah banget. aku marah karena dulu aku belum jadi artis. Masih di ibu rumah tangga. Itu tahun berapa ya? 2000 apa ya? Aku ngantri sembako. Oke. Ngantri sembako ada yang ngatain aku. Ih giginya panjang banget. Aku tabok orangnya. Kenapa? Karena aku gak kenal dia ngatain aku. Oh. Kok? Heeh. Kamu gak boleh ngatain saya karena saya gak kenal kamu. Kamu siap, kamu ada salah apa saya sama kamu ngatain Oke. saya. Oh. Karena dia kan gak kenal sama saya ketawa-tawa. Oke. Tahu-tahu ngeledekin kamu. Ngeledekin ngatain gigi saya panjang. Itu melecehkan Nah, namanya melecehkan. ya. Nggak boleh. Kalau kecuali kita ada masalah. Tapi kalau sama temen yang udah kenal bercanda saya nggak Bercanda marah. gak apa-apa. Walaupun menyinggung fisik Iya. karena memang kondisinya Emang seperti kondisi itu. emang harus dihina saya Iya, kan. kalau nggak dihina, dipuji-puji malah tersinggung ya, Pok ya. Karena itu namanya peres. Peres ya. Fake Makanya itu. kalau saya bilang kamu mirip Iris Bila, tadi kamu agak gimana Fake. gitu ya? Fake enggak. Oh, Kalau malah. kamu bilang kamu mirip Oma Swati, saya Oh. Jadi sebetulnya kadang pujian itu malah menyakiti Pok Eli ya. Itu bohong, berarti orang itu nggak jujur. Oh. Oke, Pok, ngobrol hari ini menyenangkan sekali. Nah, saya punya langsung boleh ya, langsung ke short question. Oke, saya punya 7 pertanyaan yang harus dijawab Banyak dengan amat. cepat. 7. Iya. Ya, 7 aja. Oke. Kan kalau kita lewat Sirotol Mustaqim nanti melewati. Rambut 7 juga. Nah, kan? Rambut dibelah 7. Nah, iya. Jadi sebelum ke sana kita latihan dulu. Latihan dulu ya. Oh. Ini seleksinya, Pok. Iya salah ya, Pok. Harusnya lu ya yang umbar gigi ya. Salah. Oke. Cinta atau karir? Karir. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Logika atau perasaan? Logika. Open publik atau penuh rahasia? Open publik. Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Main sinetron atau jalani usaha? Dua-duanya. Anak buah ngeyel tapi pinter atau nurut tapi bego? Nurut tapi bego. Kalau Oke. pinter aku yang dipinterin ntar. Oke, siap. Dari awal. Pertama, cinta atau karir? Karir. Karir. Tapi Mpok karirnya di seputar cinta-cintaan? Nah itu makanya saya bingung. Oh, jadi kalau Antara cinta dan karir, tapi lebih seneng karir. Oh, oke. Karena cinta saya belakang ini untuk sekarang ini. Oke. Ini saya menuju karir. Tapi dengan berkarir, Mpok dapat cinta-cintaan itu gitu ya. Insya Allah pas lagi berkarir, kalau banyak duit cinta datang lagi. Karena pede ya, duitnya banyak, auranya jadi cantik ya, cantik Pok lagi, ya. ya. Otomatis pada datang ya, Datang lagi Pok. tuh kalau ada duit tuh. Ini kalau nggak ada duit, aura mendem. mendem nggak ada Ya, datang jadi gitu. setan aja males ya, Pok ya. Oke, cinta atau karir?
Dicintai atau mencintai? Saya bilang saya jawab mencintai kan. Mencintai, Karena lebih senang kalau- mencintai. Lebih senang mencintai karena kalau saya mencintai terus saya udah bosen, saya tinggal. Kalau saya dicintai orang, saya nggak suka. Saya kalau orang ngejar-ngejar saya Nggak malah suka. ilfil. Oh, oke. Jadi saya yang mencintai dia. Jadi kalau anjing sama kucing biasanya anjing ngejar kucing. Berarti empok anjingnya. Ya saya lebih Kan ada bilang tuh dasar kucing gitu Emang kan. bener, saya Oh lebih no, suka saya saya. bukan kucing, saya anjing gitu. Saya ngejar gitu saya ya. ngejar, saya Oh, ngejar. Libra oke. itu sifat begitu Oh, soalnya. emang suka ngejar Suka ya. ngejar. Oke. Sampai Tantangannya beda gitu ya. Oh, oke. Logika atau perasaan? Logika aja. Logika. Kalau pakai Tetap perasaan, main logika ya. Tapi kalau udah perasaan sekarang saya nggak mau main Nggak perasaan mau. lagi karena capek dengan perasaan itu. Nah, kalau mengkaryakan berondong-berondong itu menjadi duit itu logika atau perasaan? Logika, Logika ya. bukan perasaan. Jadi tetap gue dapat duit nih, Dapet bukan duit. diporotin ya. Iya. Oh, oke. Jadi main ini, bukan Iya. main ini Iya. ya. Pinter loh Po Eli ini. Open publik atau penuh rahasia? Open aja. Open lah ya, apa aja. Buat apa hidup begini kita masa rahasia-rahasiaan? Hidupku gak ada rahasia. Nggak ada rahasia ya. Seasik-asiknya aja. Oke, minta maaf atau memaafkan? Saya seringnya minta maaf lebih Minta dulu. maaf dulu. Walaupun dia yang salah tapi saya lebih minta maaf Oh, duluan. oke. Dan ujung-ujungnya Po Eli juga memaafkan. Memaafkan. Oh, Ya, oke. saya lebih senang misalkan memang saya yang benar pun saya lebih ngomong saya minta maaf ya kalau saya salah. Oke. Walaupun saya tidak salah. Tidak salah. Oke. Main sinetron atau jalanin usaha? Tadi saya jawab dua-duanya. Dua-duanya. Karena dari sinetron dia dapat duit bisa untuk usaha. Gitu. Usahanya apa sih sekarang? Dagang Dagang apa? aja di bazar-bazar baju, makanan. Bazar artis gitu ya? Iya, Rame, main Po? TikTok juga affiliate. Affiliate. Rame ya, Po ya? Lagi bazar mah rame kalau bazar. Jadi saya setahun bisa dagang, ada Oke. bazar di mana gitu. Jual apa aja? Baju, makanan, keripik-keripik gitu. Oh, pasti seneng orang-orang Ada mantan ketemu Po nitip Eli. makanan juga. Oh, senang maka justru artis bazar artis ikutnya. Oh gitu. Wow, luar biasa. Anak buah ngeyel tapi pinter atau nurut tapi bego? Nurut atau bego? Mendingan nurut tapi bego karena kalau pintar kan saya dipinterin lagi. Oh, oke. Saya dibodoh-bodohin. Oh, oke. Lebih pintar dia kan. Saya yang dibodohin lagi. Oke. Mendingan pinter tapi Bego bodoh. tapi Bego nurut. tapi nurut. Oh gitu, bisa Iya. dikebuk-kebukin Bisa lah ya. dikebuk-kebukin. Tepuk tangan. Lu mau begini gitu kan. Yang bego. Allah Tuhan. Capek nggak apa-apa Tapi ya. Kita ajarin untuk jadi pintar. Jadi pokoknya jadi kalau mau kerja sama Po Eli tenang aja, nggak perlu pinter ya, karena nanti Po Eli akan membuat kalian jadi Iya, pinter iya. ya. Nanti bisa semuanya. Kalau pinter kan aku dibodohin. Kalau terlalu pinter nanti Po Eli jadi korban. Dibodohin. Jadi lebih baik nggak usah ya Po ya, yang bego aja. Oke Po. Gue nggak tahan pengen ketawa mulu. Po, aku seneng banget ngobrol. Nah, sebelum kita pamit nih, ada yang ingin disampaikan nggak kepada penonton Fix Mantap ini dari Untuk Po Eli? penonton Fix Mantap, makasih sebelumnya udah diundang di Fix Terima Mantap. kasih kembali, Apa tadi? Po. Apa dia? Nggak kuku au-au. Nggak kuku au. Nggak pakai cegukan Po. Cegukan. Kayak ada yang ngomongin ya. Ada yang gue omongin lu sejam penuh. Untuk Fix Mantap kita bikinnya ini bagus loh untuk edukasi. Untuk dari YouTube untuk YouTube ini juga keren, nanti pertanyaannya belak-belakan tapi tidak menghina orang lain, tidak menjudge orang juga gitu kan ya. Kita ngomong hal-hal yang baik, emang ini dari perasaan kita sendiri diungkapkan di sini untuk pemirsa Fix Mantap. Dan tentu menginspirasi ya Po ya. Menginspirasi untuk yang dari yang belum berkarir sampai sudah berkarir juga, sampai kali kita dibuka di sini orang tahu siapa kita, orang tahu bagaimana perjalanannya kita, seperti kita, apa. seperti apa. Kita untuk belak-belakan kita ngomong di sini enak. Oke. Nah, kalau ada yang pengen terjun ke entertainment, kalau misalkan datang ke Po Eli bisa nggak Po? Kalau masih dia bisa acting, kalau ada yang membutuhkan aku bisa nyalurkan. Oke. Sampai sekarang masih bisa ya. Bisa kalau untuk bisa bikin VT, bikin video profile, kita bisa nyalurin, masih bisa. Apalagi kalau yang cakep badannya masal lebih Jadi mudah suami ya. Aku aja nanti. Masih suka yang masal-masal Po? Kan udah 3 tahun saya mau sendiri dulu, saya capek. Oke, mau sampai kapan Mau sendirinya? sampai anak saya sudah menikah
Wah, Anaknya kalau berapa umur sih, saya Po? masih panjang. Anaknya berapa? Anaknya sekarang sama saya 2. Oh, 2. Mau Yang satu nikah. udah nikah. Belum, Dua-duanya belum. Tapi insya Allah doain tahun ini. Oh, jadi mudah-mudahan dua-duanya nikah. Dua-duanya. Habis itu Po berpetualang lagi. Bertebar pesona lagi. Ah. Nanti saya mencari uang lagi. Ah. Siapa tahu dapat sultan ya. Ah. Saya jadi orang kaya. Jadi dapat yang berondong, Ya. muscle, duitnya banyak. Halu itu cuma halu doang. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Oke. Nah, berarti Po Eli ini sebetulnya profesinya apa sih? Tadi koordinator talent iya, dagang iya, main sinetron iya, nyanyi Jadi, iya. Semuanya palu gada. Oh, apa itu palu Palu gada? gada yang lu cari semuanya ada Oh, pokoknya. apa yang lu cari semua Semuanya ada. Cari Aku talent entertain, ada. dibilang orang serba bisa. Oke. Ya, emang aku acting bisa. Oke, Nyanyi pun suara-suara gak bagus tapi bisa. nada masuk lagu bisa. Oh, bisa. Coba dong satu lagu dong. Apa gitu? Ini aja refnya. Lagu aku sendiri ya. Iya, boleh. Brownies, brownies, berondong manis. Brownies, brownies, cintailah aku. Ya Allah. Nggak ada brownies. Nggak ada nggak bagus-bagusnya. bagus. Nggak Lagu ada. apa dong yang bagus? Coba Zainal. Zainal. Nggak ada bagus-bagusnya. Apa dong nggak bisa? Gini, kalau Zainal tuh harus pakai cengkok. Zainal. Ya Allah, kayak orang kesurupan. Apa gimana? Gini nih. dong? Zainal. Lu ngapain jadi host lebih lanjut aja bagus. Lu coba. Pakai cengkok ya? Ya dong. Zainal. Harus nggak usah, diem aja. Makanya. Tapi musik masuk aku ngerti. Oh, ngerti. Yang penting nadanya benar. Cengkok mah Nadanya. nggak penting Cengkok ya. nggak penting, kan bukan menjadi dangdut. Bukan. Kenapa Ulmi suka Evi Ulmi? Bukan. Bukan. Yang penting nyanyi Gimana bener. Mawansa? Bukan kan? Yang penting nadanya benar. Nadanya masuk pas musiknya benar. Yang penting Suara itu. fals bisa pakai itu. Editing. Iya. Apalagi kalau di panggung mau fals mau Ya, apa aku nggak punya apa. lagu loh, Janda 4 kali. Ih, Masya Allah. Iya. Gimana? Emang Pok Janda 4 Aku kali? bikin di YouTube, bukan aja Janda 4 kali. Oke, lagunya gimana? Jalan ke Depok, Mm-mm. lewat kali. Oke. Akulah Empo Eli. Oke. Ke Margonda beli gulali. Oke. Aku janda 4 kali. Masya Allah. Ada lagi nih, makan sambal dibagi-bagi. Oke. Orang kenal aku Eli Sugigi. Oke. Makan sambal dibagi-bagi. Mm-mm. Ciri khas aku ada lagi. Yeah. Itu siapa yang ciptain? Itu aku sama Fardanji berdua orang Bali. Orang Bali. Masih panjang, masih ada kan. Bagus Itu ya tentang hati. lagunya. Udah di launching. Udah lama. Di YouTube ada. Ada. Oh, ntar nonton ah. Udah 4 kali. Itu aku masih cantik. Viewersnya nih. sudah berapa di YouTube? Nggak tahu, lihat aja lah sendiri. Aku jarang nonton. Oke, Pak. Lihat aja nanti. Oke. Ya, tapi aku masih cantik. Oh, Ada Irfan ikut juga sekarang jadi juga modelnya. cantik. Aku masih langsing nggak pakai hijab lagi. Oh, ini langsing nggak? Enggak. Oh, ini enggak. Lagi enggak. naik. Tapi betis masih indah kan? Betis indah. Siapa Sangat yang indah. boleh lihat betisnya sekarang? Nanti suami aku lagi. Suami. Kalau teman-teman nggak boleh sekarang. temen di rumah boleh, kan suka pakai celana pendek kalau di rumah. Kalau juga. teman di sini nggak boleh. Nggak boleh lah. Kenapa? Nanti bukan murim. Apalagi kamu bukan murim. Masa kita nggak muhrim? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh, Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol sama Po Eli Sugigi. Masya Allah, Po Eli ini orangnya ternyata tulus ya. Dan Po Eli ini orangnya apa adanya, tidak ditutup-tutupi ya. Mau dibilang cantik, terima kasih. Makasih. Dibilang jelek, nggak apa-apa Apa. ya. Tetap aja Po Eli ingin menghibur untuk semuanya. Gitu ya. Dan ternyata Po Eli adalah seorang entertainer yang palu gada. Kalau nggak Apa yang lo cari ada. ada. Bisa. Bisa lah gitu. Mau dibuat Kaset acara bisa. apapun ada ya. Jadi co-host juga aku. Co-host bisa. Ya. Jadi host juga bisa, MC bisa. MC bisa, MC debus bisa juga ya. Jangan tadi bakar gue pakai api. Oke deh, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita bareng Po Eli. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gak kuku, au au.